Namaku Raka, usia 17 tahun. Aku anak satu-satunya dari pasangan Sukarma dan Ningsih. Kami tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Sejak kecil, hidup kami pas-pasan, rumah kayu, atap bocor, makan seadanya. Tapi aku bersyukur, karena kami masih bisa tertawa walau hidup dalam keterbatasan. Namun semua berubah saat aku duduk di bangku SMA. Ayah tiba-tiba menjadi orang kaya. Rumah kami berubah jadi bangunan mewah berlantai 2. Mobil hitam mengilap terparkir di halaman. Bisnis ayah berkembang pesat, konon katanya dari hasil membuka toko material dan tambang batu kecil-kecilan. Orang-orang memujanya. Tapi aku melihat kegelapan di balik matanya. Sejak malam di mana aku mendengar suara aneh dari kamar belakang dan mencium bau darah yang menyengat, hidupku tak lagi sama. Ada suara anak kecil menangis, ada bayangan hitam di sudut rumah, dan mimpi buruk. Mimpi tentang sesosok makhluk bertanduk yang mencakar-cakar tubuhku setiap malam. Aku baru tahu, ternyata aku bukan anak, tapi tumbal. Hari itu langit mendung, udara terasa berat. Ibu tak banyak bicara, hanya duduk di dapur sambil memandangi dinding dengan tatapan kosong. Biasanya, beliau cerewet sekali kalau aku pulang terlambat dari sekolah. "Ayahmu pulang malam," katanya pelan, tanpa menatapku. Aku hanya mengangguk dan masuk ke kamar. Tapi baru saja membuka pintu, aku terdiam. Kamarku berubah. Dindingnya dicat ulang, ranjangku diganti baru, bahkan ada televisi dan lemari pendingin di sudut ruangan. Padahal seminggu lalu semuanya reyot. "Ayahmu punya rezeki. Sekarang kita orang kaya," suara ibu bergetar, tapi senyumnya dipaksakan. Keesokan paginya, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang sopir membukakan pintu untuk ayah. Tubuhnya rapi dengan setelan jas. Tapi yang membuatku merinding, tangannya merah, seolah baru mengorek sesuatu dari lumpur atau darah. "Ayah habis dari tambang," jawabnya santai saat kutanya. Tapi malamnya, aku terbangun karena suara keras dari lantai bawah. Terdengar suara ayam berkokok, bukan jamnya. Lalu disusul dengan suara tangisan pelan anak kecil, entah dari mana datangnya. Aku mengendap turun dari kamar. Dapur kosong, tapi pintu kamar belakang, yang selama ini selalu dikunci, terbuka sedikit. Aku intip dari celah. Samar-samar terlihat sebuah lingkaran merah di lantai, seperti bekas darah. Di tengahnya berdiri ayah, menunduk, dan berbisik pada sesuatu di sudut ruangan yang tidak bisa kulihat jelas. Aku sudah siap, tapi biarkan dia utuh sampai waktunya. Tubuhku kaku, itu suara ayah. Dan dia sedang berbicara pada sesuatu yang bukan manusia. Keesokan harinya aku demam tinggi. Dalam mimpi, aku melihat sesosok makhluk bertanduk, berbulu hitam, dengan mata menyala merah menatapku sambil tertawa. "Ayahmu sudah menyerahkanmu, tinggal tunggu waktu, Raka." Sudah 3 hari aku demam. Tubuh panas, tapi keringat dingin terus mengucur. Ibu mulai panik, tapi ayah, dia hanya berkata, "Biar saja. Itu cuma proses." Proses. Proses apa? Malam ketiga, aku bermimpi lagi. Kali ini lebih nyata. Aku berdiri di tengah kebun belakang, sendirian. Tanahnya basah dan berlendir. Di bawah kakiku, suara tangisan terdengar jelas. "Ampuni aku, tolong, keluarkan aku dari sini." Tangisan itu berasal dari dalam tanah. Aku berjongkok, menggali dengan tangan kosong. Kuku-kuku patah, jari berdarah, tapi aku terus mencakar tanah itu. Dan tiba-tiba, tangan kecil yang pucat keluar dari dalam lubang. Bersama itu, wajah anak kecil muncul. Matanya kosong, mulutnya dipenuhi tanah. "Giliranmu, sebentar lagi giliranmu." Aku terbangun dengan teriakan,
tubuh basah kuyup oleh keringat. Pagi harinya, aku mendapati tanah di kebun belakang benar-benar tergali, persis seperti dalam mimpiku. Tapi tidak ada siapa-siapa, hanya bekas galian seperti tangan kecil yang mencakar tanah dari dalam. Aku menceritakan semuanya ke ibu. Tapi ibu hanya menangis, tak bisa berkata apa-apa. "Raka, kamu harus pergi dari rumah ini. Diam-diam, malam ini juga," katanya lirih. Aku kaget. "Kenapa, ayah?" "Bukan ayahmu lagi. Dia sudah menyerahkanmu untuk emas, untuk kekayaan, untuk makhluk itu." Ibu lalu membuka lemari tua dan mengeluarkan sesuatu yang terbungkus kain mori. Saat dibuka, isinya membuat tengkukku dingin. Segumpal rambutku, potongan kukuku, dan darah yang sudah mengering. "Itu milikmu. Dia pakai untuk membuat perjanjian," bisik ibu. Aku mundur, gemetar. Dunia terasa berputar. Tapi sebelum sempat kami kabur, terdengar suara keras dari luar kamar. "Ning, buka pintunya." Itu suara ayah. Tapi ada yang aneh. Suaranya berat, seperti bukan berasal dari tenggorokan manusia biasa. Pintu digedor berkali-kali. Ibu buru-buru menyembunyikan bungkusan itu ke tasku. Lari lewat jendela, "Raka." Sekarang, aku tak sempat berpikir. Kutarik jendela dan lompat keluar. Dari kejauhan, aku menoleh ke rumahku. Dan kulihat bayangan hitam menjulang di belakang tubuh ayah. Tinggi, bertanduk, matanya merah menyala. Makhluk itu melambaikan tangan ke arahku sambil menyeringai. Aku berlari tanpa arah malam itu, hanya ditemani cahaya bulan dan suara lolongan anjing dari kejauhan. Di pundakku, tas kecil berisi bungkusan milikku, segumpal rambut, kuku, dan darah yang kuharap bukan bagian dari ritual yang sebenarnya. Aku sempat bersembunyi di balik semak, napasku terengah, tubuh lemas karena belum sepenuhnya pulih dari demam. Tapi bayangan ayah dan sosok tinggi bertanduk itu tak bisa hilang dari kepalaku. Sampai akhirnya aku tiba di rumah kayu kecil yang berdiri sendiri di ujung desa. Rumah itu milik Mbah Sirno, seorang dukun tua yang dulu sering dipanggil warga untuk menyembuhkan penyakit atau mengusir roh jahat. Tapi sejak beberapa tahun lalu, tak ada yang berani mendekatinya. Konon dia bisa melihat lebih dari manusia biasa. Aku mengetuk pintu perlahan. Sunyi. Lalu, terdengar suara dari dalam. Serak, lemah. "Masuk saja, Raka." Hatiku mencelos. Bagaimana dia tahu namaku? Pintu terbuka sendiri. Di dalam, Mbah Sirno duduk bersila di atas tikar, menatapku dengan mata keruh namun tajam. Di sampingnya, ada tumpukan tulang-tulang kecil yang dililit benang merah. "Kau bawa benda itu, kan?" katanya pelan. Aku mengangguk dan menyerahkan bungkusan dalam tasku. Ia membuka perlahan. Ini bukan hanya tumbal. Ini janji jiwa. Ayahmu tak hanya menyerahkan tubuhmu, tapi jiwamu, untuk makhluk penunggu Gunung Timur. Dulu dia cuma minta ayam hitam, tapi semakin sering diberi tumbal, semakin besar nafsunya. Aku mau lepas, Mbah, aku nggak mau jadi tumbal. Ucapku lirih. Mbah Sirno mengangguk, tapi wajahnya tetap suram. Kalau begitu, kamu harus balik ke tempat semuanya dimulai. Ke lokasi pesugihannya. Harus kau temukan, lubang tanpa bayangan. Tempat di mana ayahmu menyerahkanmu pertama kali. Di sana, ada roh anak-anak sebelumnya yang belum sepenuhnya pergi. Mereka bisa menolongmu, atau malah menjemputmu. Lalu aku harus apa kalau sudah sampai sana? Bakar benda ini di tengah lingkaran darah. Tapi ingat, kau akan melihat dirimu sendiri di sana. Jangan pernah berbicara dengannya. Kalau kau menjawab, jiwamu tertukar selamanya. Mbah Sirno lalu memberiku sebuah botol kecil berisi cairan hitam. Ini untuk melihat dunia yang disembunyikan.
Tapi hanya boleh diteteskan ke mata kalau kau sudah benar-benar di lokasi. Jangan lebih dulu, atau makhluk itu akan tahu kau sedang mengintipnya. Aku menginap semalam di sana. Tapi malamnya, suara tangisan anak kecil kembali terdengar dari luar rumah. Kali ini diikuti dengan suara yang sangat kukenal. "Raka, pulanglah. Ayah kangen kamu. Ibu juga." Itu suara ayah dan ibu. Tapi Mbah Sirno bangkit dengan wajah pucat. "Itu bukan mereka, Nak, itu Asteris penjaga tumbal. Mereka tahu kamu mulai melawan. Mereka akan mencarimu." Pagi harinya, sebelum matahari benar-benar naik, aku pamit pada Mbah Sirno. Ia tak mengantarku, hanya berdiri di depan rumah, menatapku dengan tatapan kosong seolah tahu, aku mungkin tak akan kembali dengan cara yang sama. Perjalananku menuju Gunung Timur melewati hutan yang mulai ditinggalkan. Tak ada suara burung, tak ada angin, hanya suara langkah kakiku sendiri dan detak jantung yang terus memburu. Setelah beberapa jam berjalan, aku sampai di sebuah tanah lapang yang ditandai oleh 3 batu nisan tua tak bertuliskan nama. Di tengahnya, sebuah lubang menganga. Gelap, tak ada cahaya, dan anehnya, meski matahari tepat di atas kepala, tak ada bayangan di sekitarnya. "Lubang tanpa bayangan," bisikku. Tanganku gemetar saat mengeluarkan botol dari Mbah Sirno. Cairan hitam itu kuteteskan ke mata kanan. Sesaat, pandanganku buram. Tapi perlahan, dunia berubah. Aku bisa melihatnya. Sekelilingku, bayangan anak-anak berdiri. Lusuh, pucat, tubuhnya bolong-bolong seperti daging yang membusuk. Tapi matanya kosong, dan semuanya menatapku. Salah satu dari mereka maju. Tubuhnya paling kecil, tak lebih dari 5 tahun. Ia menunjuk lubang itu. "Disinilah semua berakhir. Tapi untukmu, ini baru permulaan." Langkahku goyah, tapi aku maju. Di pinggiran lubang, aku keluarkan bungkusan yang kubawa, rambut, kuku, dan darahku sendiri. Lalu, kubuat lingkaran dengan darah dari jari yang kutusuk sendiri. Dengan gemetar, kubakar bungkusan itu. Api menyala, tapi tak mengeluarkan asap. Dan di saat api membesar, aku melihatnya. Diriku sendiri, keluar dari dalam lubang. Tubuhnya sama, wajah sama, tapi matanya hitam semua. Ia tersenyum ke arahku. "Akhirnya kamu datang. Aku sudah lama menunggu." Aku mundur. Ingat pesan Mbah Sirno, jangan pernah bicara dengannya. Tapi, itu terus mendekat. "Raka, kita bisa bertukar. Kamu lelah, kan? Biar aku yang hidup, kamu istirahat saja." Suaranya lembut, menenangkan, persis seperti suaraku sendiri saat menenangkan adik dulu. Tapi aku tetap diam. Tiba-tiba, sosok itu melompat ke arahku. Cepat, hampir tak terlihat. Seketika dunia di sekitarku gelap. Anak-anak tumbal berteriak, dan suara dari dalam lubang bergema. Satu jiwa telah menolak takdir. Maka darah akan ditagih lebih besar. Aku terdorong jauh ke belakang. Saat sadar, aku sudah berada di luar lingkaran darah. Api sudah padam, dan lubang itu tertutup sepenuhnya. Semua sunyi. Anak-anak itu pun menghilang. Hanya angin sejuk yang kini berhembus perlahan. Tapi saat ku tatap bayanganku sendiri di tanah, tak ada. Bayanganku hilang. Aku pulang ke rumah Mbah Sirno dengan langkah terlatih. Tapi saat tiba, rumah itu sudah jadi puing, hangus terbakar. Tak ada jejak Mbah Sirno. Hanya tanah gosong dan bau hangus yang masih menyengat. Dan di tengah abu itu, ada cermin kecil, dengan tulisan berdarah. "Kau menang kali ini, tapi kau tak lagi utuh." Aku duduk di depan puing rumah Mbah Sirno yang kini hanya tinggal arang. Malam mulai turun perlahan, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya.
Tapi ada satu hal yang terus membuatku gelisah. Bayanganku masih belum kembali. Setiap kali kulihat tubuhku di bawah cahaya bulan, tak ada bayangan yang mengikuti. Dan lebih aneh lagi, aku mulai mendengar suara dalam kepalaku. Kau mengambil tempatku, tapi kau tak bisa kabur sepenuhnya. Suara itu bukan milikku, tapi sangat mirip. Hanya saja, lebih berat, lebih dingin. Dan setiap malam, suara itu semakin keras. Seolah ia mencoba mengikis pikiranku sedikit demi sedikit. Hari-hariku tak tenang. Aku kembali ke rumah, berharap ayah sudah pergi. Tapi yang kutemukan justru ibuku terbaring pucat, tubuhnya lemah seolah hidupnya terkuras. Ayahmu membawa darahmu ke hutan. Sejak itu, rumah ini tidak pernah sama lagi, bisiknya sebelum pingsan. Aku mencari ke seluruh penjuru rumah dan menemukan satu hal yang membuat darahku membeku. Di kamar belakang, ayah membuat altar kecil. Di atasnya, ada foto-fotoku. Foto saat kecil, saat sakit, bahkan saat aku tidur belum lama ini. Dan di dinding, ada coretan merah bertuliskan, "Kalau darah pertama gagal, maka seluruh darah keluarga harus ditebus." Tanganku gemetar saat menemukan secarik kertas di bawah altar. Sebuah mantra pemanggil bayangan, ditulis dengan darah dan tanah kuburan. Di bagian bawahnya, ada satu kalimat terakhir yang tertulis dengan tinta emas. Bayangan yang tidak kembali, akan menuntut tubuhnya sendiri. Aku baru sadar, selama ini bukan hanya aku yang selamat dari ritual itu, bayanganku terjebak di antara dunia. Dan ia ingin kembali. Malam itu, aku mendengar suara ketukan di jendela kamarku. 3 kali, lalu terdengar suaraku sendiri. "Raka, izinkan aku masuk. Tubuh ini milik kita berdua." Kupalingkan wajah ke jendela, sosokku sendiri berdiri di luar, tersenyum. Tapi matanya kosong, dan tubuhnya tak menyentuh tanah. Aku mundur, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Kakiku membeku, tanganku gemetar. Suara itu kini bukan hanya di luar jendela, tapi juga di dalam kepalaku. "Kalau kau tak mengizinkan, aku akan mengambil alih pelan-pelan." Dan malam itu, aku mimpi aneh. Aku berjalan di padang hitam. Tubuhku ringan, tapi suara langkahku bergema berat. Di tengah kegelapan, ada cermin besar, dan di dalamnya, bayanganku berdiri, terkurung, memukul-mukul kaca, berteriak tanpa suara. "Keluarkan aku, atau aku yang akan keluar dengan caraku." Dan cermin itu retak perlahan. Sejak malam itu, hidupku tak lagi sama. Aku bangun dengan luka di lengan yang tak kuingat asalnya. Jemariku dipenuhi tanah, dan sepatuku basah oleh lumpur hutan. Setiap bangun, aku merasa lebih ringan tapi asing, seolah jiwaku tidak sepenuhnya berada di dalam tubuh ini. Dan setiap kali bercermin, aku bisa melihat, bayanganku bergerak sedikit lebih lambat daripada aku. Ibu tak kunjung sadar, matanya tertutup rapat, dan tubuhnya dingin. Aku tahu, waktunya tak banyak. Dan aku mulai curiga, ayahku yang mengambil napasnya sedikit demi sedikit. Tengah malam, aku terbangun tiba-tiba. Tanganku penuh goresan. Kuku-kuku tanganku memegang sebongkah rambut ibu. Aku syok. Aku tak ingat melakukan itu. Tapi jari-jariku terasa sakit seperti mencengkeram sesuatu semalaman. Dan saat kulihat ke lantai kamarku, ada jejak tanah mengarah keluar rumah. Aku mengikuti jejak itu. Dengan tubuh gemetar, aku membuka pintu dan melihat, ayahku berdiri di halaman belakang, tepat di depan gundukan tanah baru. Tangannya terangkat ke langit, mulutnya komat-kamit membaca mantra. Di hadapannya, cermin besar yang retak di bagian tengah. Sama seperti yang kulihat dalam mimpiku. "Kau tak bisa melawannya, Raka. Kau adalah bagian dari tumbal yang gagal."
Tapi ibumu akan menyempurnakan perjanjianku. Suara ayahku terdengar gila, penuh obsesi dan kebencian. Tapi sebelum aku sempat bergerak, tubuhku mendadak kaku. Tanganku terangkat sendiri, kaki melangkah maju, tapi bukan aku yang menggerakkannya. Sudah kubilang, aku akan mengambil alih pelan-pelan. Suara itu kembali dari dalam kepalaku. Dan kini, aku melihat dari balik mataku sendiri, aku menjadi penonton dalam tubuhku sendiri. Bayanganku, yang kini sepenuhnya menguasai tubuh, menatap ayah dan berkata dengan nada dingin. Sekarang, giliranmu yang jadi tumbal. Ayah terkejut, tapi sebelum bisa lari, tubuh ini melompat dan mencekiknya. Kuku-kuku tanganku, atau lebih tepatnya, tangannya, masuk ke dalam kulit leher ayah dan menarik sesuatu, cahaya merah dari tubuhnya. Ayah menjerit, tapi tak ada yang datang menolong. Dalam hitungan detik, ayahku roboh, tubuhnya seperti mengering. Dan saat itu, cermin di hadapannya retak sepenuhnya, lalu meledak menjadi serpihan hitam yang berterbangan dan menyerap masuk ke tubuhku. Aku terlempar ke belakang, tubuhku bergetar hebat, dan aku merasakan dua kesadaran berebut kendali di dalam diriku. Diriku yang asli, dan dia, bayangan yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Dalam sekejap, aku terbangun kembali di ranjangku. Tapi kini, aku benar-benar tak tahu siapa yang mengendalikan tubuhku. Dan saat bercermin, pantulan itu tersenyum lebih dulu sebelum aku. Aku tak tahu sudah berapa hari berlalu sejak bayangan itu mengambil alih tubuhku. Tapi satu hal yang pasti, aku hanya jadi penonton. Tubuhku hidup, bergerak, berbicara, tapi bukan aku yang ada di dalamnya. Aku hanya bisa mengamati dari balik lapisan kesadaran yang jauh, seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah usai. Dan dari tempat gelap ini, aku bisa melihat segalanya. Bayanganku kini tinggal di rumah ini seperti tak terjadi apa-apa. Ia bersikap manis pada para tetangga, mengurus ibuku yang terbaring, dan bahkan tersenyum pada kamera CCTV rumah. Tapi, di malam hari, ia melakukan sesuatu yang tak bisa diterima akal. Ia menggali kembali makam Mbah Sirno. Dari dalam kuburan itu, ia mengambil tengkorak yang sudah hancur, lalu mencampurnya dengan darah hewan. Ia mengukir lingkaran di lantai kamar belakang dengan abu pembakaran ritual, dan di tengahnya meletakkan pecahan terakhir dari cermin yang dulu retak. Aku tahu, ia sedang menyiapkan ritual terakhir. Sebuah ritual yang akan menghapus jiwaku sepenuhnya agar tubuh ini menjadi miliknya selamanya. Namun, saat itulah, suara lain muncul di dalam kegelapan. Raka, dengarkan aku. Suara itu lembut, lirih, tapi hangat dan familiar. Aku mengenalnya, suara ibu. Meski raganya tak sadarkan diri di dunia nyata, jiwanya datang mencariku. Dalam dunia gelap tempat jiwaku terkurung, seberkas cahaya muncul, menuntunku ke arah yang selama ini tak terlihat. Ibu memelukku, dan tubuhku terasa utuh kembali. Ia berkata, kau bisa kembali, tapi harus menghadapinya. Dengan caramu, kau harus masuk ke dunia bayangan, dan mengalahkan dirimu yang gelap. Aku tak tahu bagaimana caranya, tapi cahaya itu mulai menelan tubuhku. Saat aku membuka mata, aku berada di tengah lingkaran ritual yang dibuat oleh bayanganku sendiri. Kini aku berada di dunia bayangan. Segalanya terbalik. Langit hitam, tanah putih, dan semua suara terdengar seperti gema. Dan di hadapanku berdiri aku sendiri, bayangan yang menyerupai diriku, tapi dengan mata hitam legam dan senyum iblis. Kau terlalu lambat, tubuh ini sudah milikku. Tapi karena kau masih keras kepala, kita selesaikan ini di sini. Ia menjentikkan jari, dan tiba-tiba tubuhku diserang rasa sakit luar biasa. Luka lama terbuka,
kenangan buruk menyerang seperti badai. Tapi ibu memegang tanganku dari belakang. Jangan biarkan rasa sakit mengalahkanmu. Itu yang ia inginkan. Aku menatap bayanganku, dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku tahu, aku harus mengingat siapa aku sebenarnya. Dan saat aku memejamkan mata, seluruh kenangan tentang ibu, rumah, dan masa kecilku kembali mengalir. Cahaya itu muncul dari dadaku, membakar sosok bayangan yang kini menjerit, terbakar oleh identitasku sendiri. Tidaak. Ia meledak menjadi debu hitam, dan cermin terakhir pecah berkeping-keping. Aku terbangun dengan napas tersengal. Kini aku kembali, di tubuhku sendiri. Tapi ritual belum berakhir sepenuhnya. Karena aku tahu, aku belum mengubur seluruh kekuatan gelap itu. Dan bayanganku mungkin belum sepenuhnya musnah. Aku masih merasakan dinginnya dunia bayangan yang baru saja kutinggalkan. Tubuhku kembali utuh, tapi jiwa ini masih berguncang oleh ribuan luka batin. Di hadapanku, sisa-sisa abu hitam bayanganku beterbangan bersama serpihan cermin terakhir. Aku tahu, inilah pertarungan akhir antara diriku yang asli dan sisa-sisa kegelapan yang menggenggam warisan pesugihan keluargaku. Di ruang gelap yang tersisa dari ritual Mbah Sirno, aku menemukan selembar naskah usang terselip di antara puing. Tulisan tangan ayahku tergores penuh noda darah. Di sana, terukir kisah kelam tentang perjanjian yang ditawarkan oleh sang dukun kepada leluhur kami. Ayahku, terpesona oleh janji kekayaan, rela mengorbankan nyawa, dan kini, ku tahu, bukan hanya jiwaku yang telah menjadi taruhan, melainkan juga nasib keluarga kami. Aku melangkah ke sebuah ruangan kecil di bagian belakang rumah yang hangus. Di tengah ruangan, terlihat sebuah altar sederhana. Di sana tertulis mantra pemisahan terakhir, ritual untuk memutus ikatan jiwa yang terperangkap dalam sirkuit kegelapan. Aku merasa bahwa inilah kesempatan terakhir untuk melepaskan diri dari kutukan yang telah lama membayangi keluarga kami. Dengan tangan bergetar, aku mengumpulkan sisa-sisa benda ritual, potongan rambutku, bekas darah kering yang kukejar di alam mimpi, dan serpihan cermin yang pernah menampakkan wajah bayangan. Aku membaca naskah ayah dengan suara pelan, membiarkan tiap kata meresap dalam jiwaku. Di luar, angin malam berhembus dingin, seakan alam pun menyaksikan pertarungan antara terang dan gelap. Tepat ketika aku mencapai klimaks bacaan mantra, tiba-tiba terdengar jeritan dari sudut rumah yang sepi. Suara itu tak lain adalah jeritan ibuku, atau setidaknya, jeritan jiwanya yang terpisah. Aku merasa getir, karena sesaat aku mendengar bisikan halus, "Ingatlah, Raka, kaulah penentu jalan hidup kita, jangan biarkan kegelapan menang." Pesan itu mengisi ruang hatiku dengan kehangatan, memberikan kekuatan yang telah lama hilang. Tanpa ragu, aku meneteskan cairan hitam yang pernah diberikan Mbah Sirno ke dalam lingkaran yang telah kulukis dari darah dan abu. Api kecil tiba-tiba mengobarkan cahayanya, menari-nari di atas altar. Dalam sekejap, bayangan hitam yang selama ini mengendap dalam tubuhku mulai bergejolak, berusaha melawan ritual pemisahan ini. Aku merasakan tarikan kuat di antara dua kekuatan, satu yang menghendaki penguasaan tanpa ampun, dan satu lagi yang merupakan jiwaku yang paling murni, yang berjuang untuk kebebasan. Dalam pertarungan batin yang luar biasa, aku menutup mata dan membiarkan ingatan akan masa kecil, kasih sayang ibuku, dan kehangatan rumah sederhana mengisi setiap ruang dalam jiwa. Segala derita dan kutukan yang selama ini menekan perlahan-lahan melepaskan diri, seolah-olah tiap tetes air mata yang pernah jatuh kembali disalurkan pada nyanyian alam malam. Ketika aku membuka mata, segala sesuatunya berubah. Sisa-sisa bayangan itu terpecah dan tersapu angin, seolah tak pernah ada. Lengkungan altar mulai menyala terang,
dan suara yang sebelumnya mengganggu telingaku kini berganti dengan bisikan lembut, "Kau telah bebas." Aku merasa tubuhku kembali utuh, semua luka terobati, dan beban kelam perlahan menguap. Keesokan harinya, matahari terbit di balik awan kelabu namun menyinari rumah yang mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan baru. Ibuku, yang selama ini tak lagi responsif, perlahan membuka mata, seakan tersadar dari mimpi buruk panjang. Walaupun bekas trauma masih terlukis di wajah, kami mulai menyusun langkah untuk membangun kembali masa depan kami. Warisan hitam pesugihan, yang begitu lama menghantui, kini telah terputus, dan aku, Raka, telah menemukan kembali jati diri yang selama ini terenggut. Namun, aku tahu, kisah ini akan terus menjadi pelajaran bahwa keserakahan dan keinginan instan harus selalu dibayar mahal. Dan bagi jiwa-jiwa yang pernah terperangkap dalam kegelapan, sinar terang keberanian dan cinta akan selalu menjadi kunci untuk pemisahan terakhir itu.